Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sementara memperbaiki akses jalan di Kampung Kawahang dan Kampung Lia, Kecamatan Siau Timur. Diketahui akses jalan, tepatnya jalan di antara Kampung Lia dan Kampung Deahe, mengalami kerusakan setelah dilanda bencana alam tanah longsor beberapa waktu lalu, sehingga membuat badan jalan ambruk. Sementara jalan di Kampung Lia Induk mengalami kerusakan akibat abrasi air laut atau hantaman gelombang yang tinggi. Saat ini pun jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 serta pejalan kaki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sitaro Charlton Bopuatan ST menuturkan bahwa saat ini pemerintah daerah sudah menangani kerusakan jalan Kampung Kawahang juga jalan Kampung Lia dan saat ini pun dalam proses perbaikan. Menurutnya, perbaikan akses jalan Kampung Kawahang akan selesai dan rampung pembangunannya pada tahun ini. Begitu juga dengan akses jalan di Kampung Lia yang mengalami kerusakan yang dalam proses perbaikan dan kemungkinan akan selesai pada tahun depan. Saat media menelusuri lokasi kerusakan jalan yang berada di Kampung Lia, memang benar saat ini sementara dalam proses perbaikan seperti wawancara bersama para pekerja jalan berikut ini. Jalan ini mau apa tanggul ini kelar sampai kapan Pak? Kira-kira? Januari. Bulan Januari. Sungguh cepat toh? Iya. Untuk masyarakat sini. Saya ingin mengatakan masyarakat sini juga. Masyarakat sini dilibatkan lagi. Iya. Terus Pak, kira-kira tinggi dari dasar bawah sampai di atas kira-kira berapa meter? Di bawah ini. Iya. 6 itu. 6 sampai di atas Kalau yang sebelah ini sudah 7. berapa hari Pak? Kira-kira? Kalau di proyek 50 hari juga. 50 hari. Ya. Kira-kira Januari sudah kelar Pak? Bersamaan dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro John Pontoyanis juga membenarkan proses perbaikan jalan tersebut. Jalan Lia kan pada saat ini kan dalam proses perbaikan. Iya. Ya, atau mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, karena memang daerah kita kan daerah rawan bencana. Iya. Kita tahu bersama topografi kita, geografi kita, dan keadaan alam yang sangat ekstrim, terutama apalagi turun hujan gini berpotensi menimbulkan longsor, pasti bencana longsor. Kalau memang daerah kita sudah daerah yang tidak ada berpotensi rawan bencana, jalan ini sudah terlingkar semua. Di samping pemerintah sudah menggalakkan membangun lingkar utara, baik timur utara maupun barat utara, ada terjadi longsoran-longsoran, maka untuk penyambungan itu ditarik kembali semua. Untuk memperbaiki akses-akses yang untuk menghubungkan ke lingkar utara. Jadi ini kan Lia sampai di Boulevard ini ada penambalan. Iya. Jadi nanti tahun berikut longsoran jalan sudah mau hancur. Janis pun menuturkan bahwa walau dalam keterbatasan anggaran, pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan pembangunan jalan lingkar ini. Secara bertahap memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat longsor, dan ini pun akan dikawal terus oleh Badan Legislatif Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ini tetap dijalankan, walaupun di tengah keterbatasan anggaran yang ada sekarang, karena kita tahu bersama 2 tahun ini kita sangat setengah mati karena kita fokus pada penanganan COVID-19 ini. Maka semua anggaran itu dapat pemotongan yang cukup banyak, apalagi pemerintah daerah lewat bupati dan wakil bupati bagaimana dia mewujudkan visi misi atau janji politik kepada masyarakat, baik secara bertahap sedikit demi sedikit mereka tetap
mengalokasikan dana tersebut. Pemda juga berusaha membuka akses-akses jalan di tempat-tempat terpencil agar supaya masyarakat dapat menikmati pembangunan juga bisa membangkitkan ekonomi warga masyarakat. Termasuk pembangunan boulevard yang ada di Ondong maupun di Tagulandang dan jalan Di tiga utara barat utara, timur utara, Pulau Makelehi dan Pulau Buhias sudah ada jalan. Jadi mereka membuka akses-akses di tempat-tempat terpencil agar supaya masyarakat itu sudah bisa menikmati, walaupun dengan adanya belum sempurna, setidaknya masyarakat sudah dapat menikmati pelayanan baik pemerintahan maupun roda ekonomi. Dalam pembangunan jalan ini yang menjadi salah satu hambatan yaitu mengenai pembebasan lahan bersama masyarakat Kampung Lia. Mengenai hal itu, wakil rakyat yang dikenal bersahaja dengan rakyat ini menuturkan bahwa butuh partisipasi dan dukungan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Memang di dalam suatu pembangunan pasti ada yang dikorbankan. Dan oleh sebab itu, pembangunan ini tidak mungkin hanya pemerintah yang menjalankan. Tentunya ada butuh partisipasi dan kerjasama dari masyarakat, bantuan dari masyarakat. Jadi kita tidak, untuk masyarakat kita jangan berpikir secara pribadi, berpikir secara komersial, tetapi pemerintah tetap tidak akan mungkin pemerintah itu menyusahkan masyarakatnya. Untuk masalah pembebasan lahan yang mahal, tolong dipahami oleh masyarakat karena pemerintah itu membayar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, mekanisme. Jadi pemerintah tidak bisa membayar tanah ibarat pribadi dengan pribadi. Tergantung, kalau pribadi dengan pribadi tidak ada patokan harganya. Kalau pemerintah itu harus ada patokan harganya. Contoh NJOP di Lia berapa. Kalau mereka membayar sudah berapa kali lipat dari situ, maka yang bisa kena nantinya kan pemerintah. Betul. Itu yang maksud pemerintah bukan tidak membayar. Pemerintah membayar sesuai dengan aturan. Karena pemerintah akan memakai appraisal, tim penilai harga tanah. Appraisal adalah suatu lembaga independen untuk menilai objek, terutama tanah, yang berada di tempat tersebut. Jadi oleh sebab itu pemerintah tetap melihat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Contoh ada pohon-pohon kan sudah ada mufakat sejak dari dibuka awal, sudah ada mufakatnya, pohon pala berapa, pohon cengkih berapa, pohon kelapa berapa, dan itu sudah, saya tahu itu sudah disetujui oleh semua masyarakat. Kalau dengan keputusan itu kan artinya sudah ada hasil musyawarah mufakat dari masyarakat. Jadi pemerintah dasar itu pemerintah melakukan itu, jual tanah, pemerintah menilai secara appraisal. Senada dengan itu, Waten berpesan kepada masyarakat untuk mendukung setiap program dari pemerintah. Ini pun sejalan dengan harapan dari Bupati dan Wakil Bupati agar sekiranya jalan tersebut dapat diselesaikan dan dituntaskan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Boleh masyarakat juga harus ada kontribusi dan toh. Orang kan yang ada ambil free, Betul. orang ganti, tapi yang bikin lama kan dominta di luar kesepakatan. Kalau boleh orang ya berkorban lah sedikit toh. Karena kalau masyarakat biar orang sudah ada doi, kalau masyarakat tidak mendukung pasti lewat laut terus nanti. Jadi harapan ya masyarakat sama-sama mendukung lah, itu nanti saling mendukung lah. Yang penting komunikatif toh. Bupati kan sangat berkomitmen untuk itu tersambung di akhir masa jabatan beliau. Walaupun terlambat mulai tapi kontraktor so komitmen, orang tetap kerja, jadi mungkin cuma istirahat di tahun baru.